Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Rizky Anwar dari kelas 4A, Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mengerjakan soal akuntansi menggunakan aplikasi My Accounting versi 17 untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komputer akuntansi. Kita mulai saja dengan pencatatan identitas perusahaan. Sebelumnya saya sudah mendownload soalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan saja identitasnya dengan cara mengklik, klik next, kemudian kita isi company name-nya tadi, PT Berkah. Kemudian untuk company name-nya kita isi 06. Untuk address-nya kita masukkan dengan nama Jalan Gatot Subroto untuk nomor 140 Jakarta. Kemudian penambarnya kita isi dengan 021 22 989. Kemudian untuk fax nomornya itu 955. Jika sudah, kita masukkan email address-nya yaitu PT Berkah dengan bentuk semua. PT Berkah@gmail.com. Jika sudah, kita klik next. Kemudian untuk salian finansial year-nya kita isi sesuai dengan soal 2013, pasnya bulan Desember, kemudian conversionnya kita isi juga Desember. Kemudian untuk number of accounting periods-nya kita masukkan 12 bulan. Kemudian kita klik next. Ini berisikan konfirmasi yang sudah kita isi sebelumnya. Jika sudah benar, kita klik next. Kemudian tahapan pembuatan daftar akun itu dengan account list. Yang kita pilih ini, kita pilih nomor 2, kemudian kita klik next. Tahap berikutnya kita adalah klik change untuk menyimpan di mana nanti file akan kita taruh di laptop kita. Kita klik saja change, kemudian kita cari di mana kita akan menyimpannya. Kemudian jika sudah disimpan dengan baik dengan nama file apa, kita klik save. Kemudian jika sudah, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik comment center. Selanjutnya, setelah kita memasuki halaman comment center, di sini kita akan menyusun daftar akun dengan caranya yaitu kita klik account, kemudian klik account list, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua nama-nama akunnya sesuai dengan soal saya. Seperti ini, nama-nama akunnya. Untuk memasukkan nama-nama akunnya, kalian bisa mengklik new, kemudian kita pilih account type-nya sesuai dengan soalnya. Semisal kita di sini menggunakan account type bank, kemudian account number-nya kita sesuaikan dengan soalnya, kemudian account name-nya diisi dengan nama akunnya sesuai dengan account number, kemudian kita bisa klik new lagi untuk menambah apabila kolom rekening dalam akun list-nya kurang. Jika sudah, kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo dari akun list yang sudah kita buat. Untuk memasukkan saldonya, kita caranya dengan klik save up, kemudian kita klik balance, kemudian kita klik account opening balance. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan nominalnya sesuai dengan transaksi tentunya.
begini. Untuk cash in bank itu berada di debit sebesar 138.060.000. Nah, perlu diingat, semisal dari kolom debit ke kredit, saldo awalnya berada di debit, kemudian saldo selanjutnya berada di kredit, itu menggunakan tanda minus saat memasukkan saldonya. Dan begitu pun sebaliknya, jika saldo sebelumnya berada di kredit dan kemudian saldo selanjutnya berada di debit, itu menggunakan tanda minus juga. Jadi pertama di sini cash in bank kita masukkan saldonya sebesar 138 juta 60. Kemudian kita klik enter saja. Kemudian petty cash kita masukkan sebesar 5 juta. Kita klik enter. Kemudian akun receivable-nya kita masukkan sebesar 55 juta. Kita klik enter. Kemudian untuk allowance for adaptable debt kita berikan tanda minus di depannya. Kemudian kita masukkan nominal. Kemudian kita masukkan kembali merchandise inventory sebesar 82 juta. Kemudian untuk suppliersnya sebesar 400. Kemudian untuk prepaid rent-nya 1.500. Kemudian untuk prepaid insurance-nya 4 juta. Kemudian untuk stock investment 335 juta. Kemudian untuk building at cost-nya, sebelumnya kita kalian dulu, kalian sebesar 275 juta. Kemudian untuk building at cost-nya sebesar 160 juta. Kemudian kita masukkan minus 15 juta. 15 juta 250. Kemudian untuk visual account-nya selesai dengan aset, kita masuk ke liability. Untuk liability-nya, kita cari credit card-nya 4 juta 200. Kemudian account payable 7 juta. Kemudian 1.300. Kemudian kita cari PPN outcome-nya. PPN outcome-nya itu 7.700. Kemudian minus 56 terus. Selanjutnya kita masuk ke bagian equity. Equity-nya kita masukkan 792. Kemudian masuk lagi 53 juta. Kemudian cost of loss-nya kita masukkan lagi 300.
6.500.000, kemudian kita pilih wages and service 26.500.000. Oke, terus interest income 3.500. Kemudian untuk dividen income kita masukkan sebesar 8.500.000. Kemudian di sini interest expense-nya 4.070.000. Terus bank service-nya sebesar 7.500.000. Nah, bisa kita lihat di sini antara left to pay allocate-nya sudah 0. Berarti neraca saldo di antara debit dan juga kreditnya sudah balance. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat kartu piutang dan kartu utang dari customer dan juga supplier. Caranya, kita klik card file, kemudian pilih card list. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita ingin membuat kartu customer terlebih dahulu, kita klik customer. Untuk membuat kartu piutang yang baru, kita bisa pilih dengan menu new. Ini kemudian akan muncul bagian profil. Di sini kita bisa masukkan nama dari customer-nya. Di sini nama yang pertama yaitu Toko Alex dengan card ID-nya J001. Untuk alamatnya Jalan kemudian ini berarti masukin jika sudah selesai bagian profilnya, kita bisa pindah atau klik bagian selling files. Kemudian tax ID number-nya kita masukkan NPWP perusahaan itu 6.3.5.9. Tax coding-nya PPN. Kemudian untuk freight tax code-nya kita ganti dengan NT. Kemudian kita ganti untuk payment history-nya in a given off day. Ininya 10 hari, beresnya 30 hari. 1%. Kemudian kalau juga berarti di sini untuk nge-check roll payment itu kita 1% juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Selanjutnya, kita bisa mengisi data customer yang lainnya dengan cara yang sama, yaitu kita bisa klik new, kemudian kita bisa klik isi namanya. Ini partai juga langsung cek semua. Kemudian kita masukkan transform. Sini kita masukkan kita. Untuk penambahan kita masukkan. Klik save details, kita masukkan tax ID dengan nomor NPWP-nya 6.
titik 345 titik 59 titik 8 titik 0,55 titik 0. Kemudian trade ini dari titik 0 ini terbentuk sekali ini sekali ini sudah kita klik oke. Kemudian lanjut lagi langsung klik kita masukkan yang customer yang 3. Kemudian kata ini C00 ya untuk jalan kita masukkan jalan. Jangan lupa kita sering detailnya maaf. Jadi untuk yang ketiga dimasukkan NPWP. Oke. Kemudian kita sebelumnya kita masukkan lagi untuk sering detailnya. Di sini kita masukkan teks number itu 6.750. Bukan 9. Untuk rate-nya kita ganti NT, kemudian ini kita ganti dengan ini bukan update, kemudian kita ganti 10, ini kita ganti 30, ini kita ganti 1, kemudian kita klik OK. Ya, selanjutnya karena di sini dalam kartu pelanggan ini ada 2 sistem pembayaran, yaitu ada sistem pembayaran kredit dan tunai, maka untuk pembayaran tunainya kita bisa masukkan atau tambahkan lagi satu kolom untuk penjualan tunainya. Dengan namanya di sini penjualan tunai. Kemudian kita tambahkan aja sini untuk C005, alamat tidak usah diisi, positif tidak usah diisi, nomor teleponnya tidak usah diisi. Terus kita pilih ke sharing detailsnya. Untuk tax ID membernya tidak usah diisi, untuk tax tetap PPN, untuk freight desk kita ganti nanti. Kemudian kita klik terus use tax code, kemudian untuk payment due, discount list-nya, balance due dan lain-lainnya tidak usah diganti, kita tetap seperti ini saja. Kemudian jika sudah, kita lanjutkan dengan klik OK. Selanjutnya kita akan membuat kartu suppliernya. Caranya masih sama dengan cara memasukkan data customer, yaitu dengan mengklik supplier, kemudian kita klik menu, kemudian name-nya ini kita masukin nama perusahaannya sesuai dengan soal. Oke. September di sini. Kemudian nomor handphonenya masukkan 021 564 10.
Jika selesai sudah profil seperti ini, kita lanjutkan ke buying details. Sama seperti kartu pelanggan tadi, ini masukin nomor NPWP-nya. Kemudian di sini tax code-nya untuk PMPM, untuk proyek tax code-nya kita ganti jadi MT. Kemudian untuk supplier trade information-nya, payment history-nya kita masukkan in a given of the guys. Ini kita ganti diskonnya 10. Balance-nya itu 30, kita ganti default. Kemudian diskon per early-nya ini kita masukkan 2%. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek kembali untuk bagian profilnya. Untuk saja. Kalau jika ada yang salah, tadi kita dahulu. Ada dengan kita betul jika sudah kita lihat lagi buying details-nya, PPN nanti ini free, ini 10, ini 30, ya sudah kita klik OK. Untuk data supplier selanjutnya, caranya sama dengan klik new, masukkan nama perusahaannya. Kemudian kartu listnya kita masukkan code visit masukkan S002. Kemudian untuk address-nya kita masukkan alamat jalan di Pati. Dengan segini total, kemudian phone number-nya dimasukkan 021. Jika sudah kita lihat ke buying details, ini sama masukin nomor NPWP-nya. Kemudian kita tax code tetap PPN, proyek tax code kita ganti, kita use tax code, kemudian kita ganti jadi ini given, ini kita ganti 10, ini 30, ini 2%. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi new, masukkan yang supplier 3, itu PT, buka. Dengan kartu ID-nya S003, kemudian address-nya kita masukkan jalan, Liur, Salsungko, itu 12 kali Menikah, Jakarta. Ini teman Jika sudah terisi semua untuk data customer dan suppliernya, kita bisa klik close. Selanjutnya kita di sini akan melanjutkan dengan memasukkan saldo piutang dan utang dagang dari customer dan juga suppliersnya. Untuk memasukkan saldo piutang dan utangnya kita bisa klik setup, kemudian kita klik balance, kemudian kita klik yang pertama adalah customer balance 120, kita klik add cell, kemudian di sini customer yang pertama kita pilih Alex, kemudian kita klik use customer, kita lihat di sini untuk terminnya 1% 10, 30 sama dengan soalnya, kemudian invoice-nya kita ganti dengan sesuai dengan soal yaitu FBC 11 strip. Nah, untuk tanggalnya kita bisa ganti pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2013. Di sini kita ganti nama ini opening balance. Kemudian untuk including itu sebesar 22 juta. Kita klik enter. Kemudian untuk tax code tetap PPN. Kemudian kita klik record. Klik oke saja. Kemudian untuk yang kedua sama, kita klik add lagi. Kita pilih toko yang kedua, yaitu toko baru. Kemudian kita klik use customer. Kemudian kita isi bagian invoice-nya itu dengan F
Kemudian yang ketiga cara sama. Nah, di sini kita pilih toko kita yang ada saldonya, kita pilih customer, kemudian kita invoice-nya kita ganti dengan SPJ 1112 strip 130. Nah, 12 untuk tanggalnya kita bentuk 30 November 2013. Kemudian untuk memonya kita masukin kemudian kita masukin 16 gitu, kemudian disimpan, kemudian kita klik record. Kemudian ada baik tulisan congratulation, berarti kartu PPN kita dengan saldo piutang dari customer sendiri sudah balance. Kemudian kita klik OK. Kemudian bisa kita klik close. Kemudian kita pilih untuk saldo dagang yang buat suppliernya. Pertama kita klik setup, kemudian kita klik balance, kemudian kita klik supplier balance. Caranya masih sama. Kita klik add purchase, kemudian supplier name yang pertama Musa Persada. Kita klik Musa Persada, kita klik to supplier, kemudian kita kemudian masukin PO-nya ini, nomor pesanannya tidak usah diisi. Tidak usah diisi tadi harusnya ya. Kita foto tadi. Untuk tanggalnya kita ganti tanggal 18 November tahun 2017. Kemudian ini baru nomor fakturnya kita isi ya. Yang NP811 itu merupakan nomor supplier invoice-nya. Kemudian kita masukin memonya opening balancing. Kemudian total including itu sebesar 22 juta. Kemudian kita klik enter untuk PPN-nya tetap menggunakan teks PPN. Kita klik record. Lanjutan yang kedua ini adalah PT Cika Personal. Kemudian kita use DPO tidak usah diisi, date-nya kita ganti tanggal 26 November 2013, kemudian supply invoice kita masukkan nomor faktur 14.11, kemudian ini yang balance total including-nya kita masukkan 11 juta untuk PT Cipta Pesona 11 juta. Untuk PPN-nya, untuk tax-nya kita menggunakan PPN, kita klik OK. Kemudian kita masukkan lagi add purchase, kemudian kita masukkan data saldo yang ketiga yaitu PT Mekah Nusa Dua. Kita klik di supplier, kemudian kita masukkan lagi PO ini tidak usah diisi, kita ganti jadi 30 bulan 11 tahun 2017. Untuk supply invoice-nya nomor fakturnya MN 2211, kemudian memonya sama, opening balance saldo sebesar 44 juta. Di dalam juga sudah termasuk pajak ya 4 juta. Untuk terus PPN kemudian kita klik kemudian muncul tulisan congratulation, berarti saldo dan kartu antara saldo utang dan kartu piutangnya di buku besar sudah beda sudah sama. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik close. Ya, selanjutnya setelah kita memasukkan daftar saldo customer juga saldo suppliernya, kita masukkan juga daftar kartu persediaan dari barangnya. Kemudian dengan cara kita klik
inventory, kemudian kita klik item list, kemudian untuk all item tidak masalah, kita bikinnya di sini saja. Untuk membuat kartu persediaannya kita klik new, kemudian untuk item number-nya kita masukkan identitas dari barang tersebut. Untuk item number-nya kita masukkan kode barangnya, yaitu AU strip NU6. Untuk name-nya, nama produknya Aju Chick. Untuk karakteristiknya di sini kita klik ketiga-tiganya. Kemudian untuk yang kolom pertama, cost of sales count, kita masukkan untuk yaitu cost of goods sold, kita cari ini, kemudian kita klik use account. Yang kedua, income account for tracking sales, kita masukkan juga sales, kita klik use account. Kemudian asset account for inventory-nya kita cari merchandise inventory. Kemudian, nah, jika sudah terisi semua, kita langsung pilih klik buying details, kemudian kita masukin buying unit of measure-nya dengan kalimat unit. Kemudian text code when box-nya kita masukkan PPN 10%. Sudah seperti ini, kita klik sign lagi. Masih sama dengan buying details-nya di sini, selling unit of measure-nya kita masukkan unit. Kemudian untuk text code di sini nanti berupa PPN. Kemudian kita use text code. Jika kita ingin lihat kembali, kita bisa lihat identitasnya seperti ini. Kemudian untuk buying hanya diisi seperti ini sama PPN. Untuk selling sama itu, untuk bagian selling dan unit dan juga PPN. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian untuk memasukkan barang satunya lagi atau item satunya lagi, kita bisa klik dengan cara yang sama, yaitu new. Kita masukkan item number, yaitu AU strip N08. Klik enter. Untuk namanya zone kita masukkan. Kemudian di sini kita klik ketiga-tiganya, dan secara otomatis bagian cost of sales account, income account for trading sales, dan asset account for item inventory mengikuti seperti yang pertama. Kemudian di sini masih sama, kita masukin buying unit of measure unit, text when nya PPN, untuk selling-nya masih sama. Jika sudah, kita bisa klik. Ya, setelah kita sudah memasukkan item dari persediaannya, kita bisa klik close. Lalu kita ingin memasukkan saldo dari persediaan barang tersebut dengan cara klik inventory, kemudian klik count inventory. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang kita perbesar saja, ini. Ya, untuk counternya kita isi dengan unitnya. Unitnya kita lihat lagi berapa. Untuk yang pertama ini 80 sampai 70 yang cukup kuat. Jadi di sini 80 kita tap, kemudian di sini 70 kita tap. Oke, di sini selanjutnya kita klik address inventory. Di sini kita cari merchandise inventory, kemudian kita klik use account, kemudian kita klik account, klik continue, kemudian kita di sini klik opening, dan di sini kita ganti 1 Desember 2013. Keterangannya bisa kita ganti opening. Kemudian minus rate-nya kita ganti sesuai dengan soalnya. Per unit kita isi dengan harga sesuai dengan soalnya, itu 500.000 untuk di bagian mall ini akan mengalihkannya secara otomatis, yaitu pertama 40 juta, kemudian 42 juta. Untuk menyimpan kita bisa klik record. Untuk tahapan input persediaan barang sudah selesai. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan dokumen-dokumen transaksi yang ada pada PPTK. Kita lihat pertama di sini, dokumen yang pertama ini ada voucher kas kecil dan keterangan pengeluaran kas kecil untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan.
Nah, maka dari itu untuk di MyPay ini berarti pengeluaran kas secara umum. Untuk langkah-langkahnya, pertama, kita klik banking, kemudian ini kita tutup dulu ya, biar lebih mudah. Kemudian kita perbesar bibir dulu, kita klik spend money, kemudian di bagian account ininya kita ganti dengan petty cash, kemudian kita klik use account. Ininya kita unlist untuk cek gambarnya, kita masukkan, kita masukin nomor ini ya, VKK 12. VKK 12. 12 itu. VKK 12 itu. Untuk tanggalnya kita ganti 2 Desember 2013. Kita bisa pilih. Untuk amount-nya sebesar 800.000. 800.000. 800. Kemudian jika sudah seperti ini, untuk card sama P itu tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Kemudian untuk memonya kita masukin pembuatan brosur. Kemudian di sini akunnya kita cari, kita pilih ini beban iklan yaitu advertising expense. Kemudian kita pilih account. Kemudian ini akan muncul amount-nya sendiri. Jika sudah, kita klik record. Untuk menyimpannya, jika sudah seperti ini, untuk dokumen yang satu sudah selesai. Kita lanjut untuk ke dokumen keduanya. Dokumen 2 ini ada faktur dari PT Berkah dari penjualan secara kredit di sini ya. Berarti untuk di Mayopnya ini kita cari penjualan secara kredit. Kemudian kita klik sales, kemudian klik enter sales. Terus dari soal sini kita lihat kita jual kepada siapa? Kita jual ini pada toko Alex. Berarti customer-nya kita cari toko Alex, kemudian kita use customer. Nah, di sini kita tutup dulu. Teks inklusifnya kita teks inklusif ini kita unchecklist. Kemudian untuk invoice-nya kita masukkan nomor fakturnya, yaitu FPJ 12 script 1. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 2 Desember 2013-nya. Untuk customer PO, ada nggak untuk kalau nomor customer PO-nya? Jika tidak ada, ya udah kita tidak usah masukkan kembali. Kemudian kita ganti layout-nya. Kita pilih layout-nya itu item. Kemudian kita klik OK. Kita klik ship, kita lihat kuantitas barangnya. Kuantitas barangnya di sini yang pertama ada 20. Kita 20, kita sini 15. Untuk yang pertama, ini kita lihat di sini yaitu klik Attitude untuk 20-nya. Kemudian untuk yang ini kita klik auction. Kemudian kita klik Decide. Di harga untuk ini, price untuk auto check kita lihat di soal sebesar 800.000. Kita lihat di sini 800.000. Kemudian yang di bawahnya kita masukkan 900.000 rupiah. Oh ya, nah di sini kita masukkan 900.000 rupiah. Jika sudah seperti ini, kita perhatikan bagian-bagian sini yang saya lingkar ini sesuai dengan yang di soal kita lihat. Kita lihat di sini totalnya 29.500.000, di sini PPN 250, kemudian 35.000. Untuk freight-nya di sini tidak ada, kita tambahkan sendiri. Di sini sebesar 35.000. Kemudian kita klik enter saja. 7.400 di sini total amount-nya sudah sama dengan yang soal,
Jika sudah, kita klik record untuk ini. Kita lanjutkan untuk transaksi yang ketiga. Kita lihat lagi. Dokumen ketiganya ini ada voucher kas kecil. Keterangan itu pembelian perlengkapan toko. Berarti ini kita keluarin dulu. Berarti masih sama pengeluaran kas secara umum. Kita klik banking, kemudian klik spend money, kemudian kita account-nya ini kita ganti dengan petty cash. Kemudian ini jangan lupa teks inklusifnya di unlist. Kemudian untuk cek nomornya kita sesuaikan dengan nomor yang disoal, yaitu PKK 12.2. Berarti ini PKK 12 12.2. Ini tanggalnya 4 Desember 2013 dengan jumlahnya itu sebesar 500.000. Untuk card tempenya tidak akan dikosongkan saja. Kemudian untuk memonya kita lihat di keterangan saja, yaitu pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan toko. Jika sudah, kita masuk ke sini ke account, berarti kita lihat akunnya yang bertambah berarti perlengkapan tokonya. Kita cari perlengkapan tokonya berarti bahasa Inggris Sapis ya. Kita cari Sapis satu-satu ini, kemudian kita klik use account, kemudian kita lihat di sini amount-nya sudah 500.000. Kemudian kita lihat di sini out of balance sudah 0, kalau sudah kita klik record. Jika sudah seperti ini, kita keluar lagi, kita lihat untuk dokumen transaksi yang keempat. Nah, ini kemudian ada dokumen transaksi keempat, yaitu voucher kas kecil, yaitu dengan keterangan tagihan rekening telepon bulan November tahun 2013. Berarti kita lihat pemayapnya masih sama dengan pengeluaran kas secara umum. Dengan cara banking, spend money, kita masukkan lagi. Untuk account-nya, kita ganti lagi dengan petty cash ini, kemudian kita klik use teks inklusifnya buang. Untuk cek nomornya kita lihat PKK 12.3. Untuk tanggalnya kita lihat 5 Desember 2013. 2013 jumlahnya itu 350.000. 350.000. Untuk memonya kita isi dengan keterangan saja, itu tagihan rekening telepon, tagihan rekening telepon bulan November 2013. Maka di sini kita cari debitnya, yaitu beban telepon bulan lalu. Dengan kita cari nama akunnya, kita cari account expense, kemudian kita klik use account, kemudian utang biaya sebesar 350.000. Kita klik record untuk menentukan. Kemudian kita beralih ke dokumen transaksi 5. Kita lihat di sini judulnya itu dokumen 5 ini bukti penerimaan kas dengan keterangan pelunasan faktur SPJ 1112 S Farman November 2013. Maka kita di mayopnya kita pilih sales, kemudian kita pilih receipt payment. Kemudian di sini tampilannya akan muncul seperti ini. Di bagian customer-nya kita pilih mau utang oleh siapa. Di sini Tokodita, use customer, ID-nya kita ganti sama BKM strip 21. Itu kita ganti 5 Desember 2013. Untuk amount receive-nya yang sudah kita potong oleh diskon ya. Berarti kita lihat di sini jumlahnya yaitu 16.305. 16 juta. Kita masukkan 16.335.000. Oke.
Kita klik enter. Di sini kita akan muncul tampilan seperti ini, yaitu dengan tanggal 30-nya mau naik keluar 16.500, kemudian diskonnya di sini akan muncul 165.000 seperti dengan soalnya di sini mau diskon 165.000, jadi total ini ada 16.335. Kemudian mau akan update-nya, kita klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah akan muncul total update-nya sebesar 16.325.000, finance charge sudah 0, total risiknya 16.325.000, dan out of balance-nya sudah 0. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita klik record. Kita fill letter saja, kemudian kita keluar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dokumen transaksi yang selanjutnya, yaitu dokumen transaksi yang kanan. Kita lihat di sini soalnya, di sini ada faktur dari PT Nusa Persada. Berarti kalau untuk PT Persada ini berarti bukan faktur dari PT perusahaan kita, yang dimana PT perusahaan kita itu namanya PT Berkah. Berarti dari faktur di sini merupakan pembelian secara kredit. Dengan Bima YP ini kita cara masukkan, kita klik menu purchase, kemudian kita masukkan enter purchase, kemudian di bagian supplier ini kita masukin nama PT Nusa Persada, kemudian kita klik use supplier. Kemudian untuk purchasing-nya kita ganti dengan 001/12, kemudian tanggalnya 5 Desember 2013. Nah, kemudian supplier-nya yaitu NP/12. NP2. Biar kita nggak ragu, kita lihat lagi di sini. Supplier invoice-nya itu NP2 12, kemudian tanggal benar, kemudian untuk purchase ini kita masukkan update pembeliannya, kemudian kita bagian bill. Kita bill ini kita isikan kuantitasnya, yaitu 18 sama 10. Isikan 18, ini 10. Ini kita cari QCheck, kita klik use item, kemudian kita klik price, kita price-nya yang kedua dulu, kita masukin price, kita klik yang L, kemudian auction, kita klik list item. Kemudian untuk price ini masukkan 500.000. Sebelumnya jangan lupa kita tax inclusive kita tiadakan terlebih dahulu, baru kita masukkan kembali 500.000. Untuk kemudian yang di sininya 600.000. Kemudian setelah kita lihat seperti ini, kita lihat di bagian bawah sini. Kita lihat sesuaikan dengan soal ya. Di sini untuk totalnya sebesar 15 juta, kemudian fake-nya di sini tidak ada memang, kemudian untuk taksnya 1.500.000 atau PP-nya, kemudian untuk total amount-nya ini sudah benar 16.500.000, dan untuk paid today-nya 0, kemudian balance-nya itu sudah 16.500.000, sudah sesuai dengan soal. Kemudian kita klik record. Jika sudah, kita bisa cancel untuk keluar. Selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi, yaitu pada soal kita ada berada di transaksi ke-7. Untuk soal nomor 7 kita perhatikan, di sini ada bukti memorial, yaitu diminta untuk pembelian dengan KPT Nusa Persada Jakarta, 2 set akun cek dan 2 set akun, kemudian 28 unit untuk kredit. Antara dokumen 7 dan 8 ini sebenarnya sama, merupakan transaksi kredit, yang dimana bedanya di dokumen transaksi di dokumen 7 ini transaksi kreditnya berasal dari perusahaan kita sendiri, yaitu PT Berkah. Kemudian untuk yang dokumen 8 ini, kita merupakan ada nota kredit atau transaksi kreditnya yang berasal dari PT Nusa Persada, yang dimana itu merupakan dari PT eksternal. Jadi di sini kita menggunakan PT Nusa Persada saja dikarenakan data transaksi kreditnya lebih kuat dibandingkan dengan transaksi kredit dari perusahaan kita. Kemudian kita lihat lagi di perhatian di dokumen 8, di sini ada transaksi rektor pembelian. Di sini ada dua langkah dalam memasukkan rektor pembeliannya. Langkah yang pertama kita klik purchase, kemudian kita klik enter purchase. Kemudian kita cari supplier itu PT Nusa Persada, kemudian kita cari use supplier, kemudian tax inclusive kita hilangkan, untuk purchase-nya tidak usah. Kemudian untuk tanggalnya
kita masukkan 5, 12 tahun 2013 dengan kemudian kita masukkan supplier invoice-nya. Kita lihat nomor supplier invoice. Kemudian kita enter di keduanya juga min 2. Yang pertama di sini EQ check, kemudian yang kedua di sini kita masukkan auction. Terus harganya kita lihat di sini. Untuk ini kita klik auction, kita klik use item. Nah, kita di sini kita bisa lihat subtotalnya min 2.200.000, pajaknya itu 220.000. Jadi total amount-nya itu min 2.420.000. Kita lihat price-nya sudah benar 500, kemudian yang auction-nya juga pada 600, bisa kita lihat di harga di dokumen 8-nya 600.000, kemudian di atasnya 500.000, kemudian di sini 1 juta dan 1.200.000. Itu sudah sesuai dengan soal. Jika sudah sesuai dengan soal, kita klik record untuk menyimpan. Kita klik record kalau sudah. Selanjutnya, setelah langkah 1 selesai, kita pilih purchase, kemudian kita pilih purchase register, kita klik, kemudian kita pilih return and debit-nya. Akan muncul transaksi return yang tadi kita kerjakan dari pembelian kredit, jadi kita klik apply to purchase. Kemudian ID-nya kita masukkan retro tadi, RNP 3/12, kemudian RNP 13 5 Desember 05/12/2013. Kemudian sudah kita masukkan ID dan juga date-nya. Kita lanjut ke lihat di soal. Kita lihat yang di sini, yang difakturkannya itu pada tertanggal 5 Desember 2012. Berarti kita klik amount uplift-nya itu tanggal 5 Desember. Sejajar dengan tanggal 5 ya, kita lihat klik. Kemudian kita klik tanggal 5-nya saja, kita kliknya ya, amount uplift-nya. Jika sudah benar di tanggal 5, kemudian uplift-nya sudah benar, tanggal 2 juta, terus out balance-nya juga sudah benar, kita klik record untuk menyimpan. Kemudian kita klik close. Jika sudah. Selanjutnya kita lanjutkan ke dokumen transaksi yang ke-9. Kita lihat di sini ada voucher kas kecil dengan keterangan tagihan rekening listrik bulan November 2013. Berarti di sini pengeluaran kas secara umum melalui kas kecil. Berarti kita milih banking, pilih spend money, kemudian isi, kita ganti akunnya dengan petty cash, kemudian kita klik use account. Check number, kita lihat nomornya PKK 12, date-nya 07 Desember 2013. Jumlah uangnya kita lihat 575.000. Memonya kita masukkan rekening listrik bulan November. Kemudian kita pilih account ini, kita cari accrued expense. Accrued expense kita cari itu ada di kepala 2, accrued expense, kemudian kita klik, nanti akan muncul sendiri amount-nya 575. Terus kita lihat di sini total laptopnya sudah benar, tax 0, total pay masih 5, dan out balance sudah 0. Kita klik record untuk menyimpan. Jika kosong sudah tersimpan, kita klik cancel. Kita lanjut ke dokumen yang ke-10.
masih voucher kelas kecil, berarti masih di tempat yang sama, kita ke banking, kemudian kita spend money. Di sini kita cari petty cash, kemudian kita klik use account, cek nomornya, kita isi dengan VKK 12.5. VKK 12.5. Oke, kemudian untuk tanggalnya, kita lihat 8 Desember. Kita lihat tanggal 8 Desember. Amount-nya kita lihat 375.000. Keterangannya kita lihat rekening PAM bulan November. Rekening PAM bulan November 2013. Kemudian setelah kita isi, kita masukkan seperti yang tadi, upload expense lagi. Upload expense, kita cari di kedua. Ini, kemudian kita klik use account, akan otomatis muncul amount-nya 305.000. Jika sudah out of functional, kita klik record untuk menyimpan. Kemudian, sudah record, kita bisa klik cancel. Ya, selanjutnya kita masuk ke dokumen selanjutnya, yaitu dokumen transaksi ke-11. Yang dimana di sini merupakan bukti pengeluaran kas. Keterangannya di sini adalah pelunasan faktur kepada PT Mekar Nusa, kepada PT Mekar Nusa, kepada PT Mekar Nusa 2. Berarti di sini kita masukkan yaitu dengan memilih purchase, kemudian prepay bills, kemudian untuk suppliernya kita cari PT Mekar. Cek nomornya kita ikuti dengan soal yaitu BKK 12/1. Kemudian untuk tanggalnya 8 Desember 2013. Kemudian untuk nomornya kita tulis adalah kita masukkan yang dengan jumlah bayar yaitu 43.120. 43.120. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat maunya 44 juta, diskonnya 88.000, maka total unitnya 43.120.000. Pas, kemudian kita klikkan di sini satu kali, kita klik satu kali dan muncul amount lainnya 43.120. Kemudian kita kemudian kalau kita lihat di sini total output-nya 43.120.000 dengan station 0, total PT 43.120.000 dan out of balance-nya sudah 0. Tapi sebelumnya kita bisa melihat daftar jurnal yang kita buat di sini, menekan CTRL-R, kemudian kita lihat di sini purchase discount-nya pecah dengan PPN income-nya karena kena PPN. Jadi di sini jika kita ingin biar purchase diskon yang tidak pecah, tetap jadi 880.000, kita bisa menggunakan caranya seperti berikut. Kita klik OK dulu, sementara kita record dulu, kemudian print letter. Langkah selanjutnya kita klik transaksi jurnal, kita pilih di sini purchase. Di sini kita cari purchase diskon tadi, kemudian kita klik tanda panah ke samping. PPN ini kita ganti dengan NT, kita ganti agar dari tadi purchase itu tidak terpecahkan dan tetap sebesar 880.000. Kemarin kita use text card, kemudian kita klik OK. Terus kemudian kita lihat kembali di sini purchase discount-nya tetap tidak pecah, jadi tetap 880. Kalau sudah, kita klik close. Selanjutnya kita lanjutkan ke dokumen 12. Di dokumen 12 ini merupakan judulnya faktur, yaitu dari PT Berkah ini melakukan transaksi penjualan kredit, di mana kita di sini pilih sales, kemudian kita klik enter sales,
Kemudian customer-nya kita cari toko baru karena PPBK-nya menjual ke toko baru. Kemudian kita klik use customer. Kemudian untuk tax invoice-nya di unactive, kemudian invoice-nya kita ikutin kita cari untuk invoice-nya. Oh ini FPJ 12/2. FPJ 12/2. Untuk tanggalnya kita lihat tanggal 8 Desember ya tadi. Ya tadi 8 Desember ya. Customer PO-nya kita masukkan purchase order-nya yaitu 010. Kemudian di sini karena ini kita ganti layout, kemudian kita item, kita klik. Oke, kemudian kita di sini sheet-nya kita masukkan sebesar 8 unit. Sama-sama 8 unit, kemudian sheet-nya berarti kita masukkan 8. Kemudian di sini 8 juga. Kemudian di sini kita masukkan item number-nya. Item number-nya ini CTRL, use item, kemudian price-nya kita masukkan untuk sheet-nya 800.000. Masukkan 800.000. Kemudian untuk yang keduanya kita masukkan yang aksen. Kita klik use item. Kita tap pembawahnya ini sebesar 900.000. Kita lihat di sini untuk subtotalnya 13.600 benar, untuk proyeknya tidak usah, untuk taxnya 1.390. Kemudian di proyek collected-nya berarti ada jasa nih tadi, jasa 150.000. Berarti di kolom breaknya kita tambahkan sebesar 150.000, 150 sehingga totalnya sudah sama dengan soal itu 15.110.000 atau balance ini juga sudah sama 15.110.000. Jika sudah sama, kita lihat terlebih dahulu. Kita coba lihat jurnalnya. Di sini kita lihat di sini cost of goods sold-nya sudah 8.690.000. Kita klik OK. Jika sudah benar, kita klik on untuk meningkat. Kita klik on. Kemudian kita bisa klik cancel untuk ke transaksi selanjutnya. Kita lanjut ke dokumen 13. Kita cari dokumen 13. Di sini ada judulnya itu nota kontan dari PT Berkah. Berarti di sini penjualan tunainya. Untuk penjualan tunainya kita klik sales, kemudian klik enter sales. Customer-nya kita masukkan penjualan tunai, kemudian sudah dibuat kartu customer-nya untuk penjualan tunai dan dipakai pada saat sekarang ini dengan penjualan tunainya. Kemudian kita klik use customer. Di sini kita ganti dengan nota konten. Dengan nota konten itu NK 12.1. NK 12.1. Tanggalnya kita lihat tanggal 9 Desember. 9 Desember. Kemudian di sini kita ganti 6 unit untuk check. 10 unit untuk aksan. Nanti kita masukkan dulu item nomornya. Cek ini. Iya, kemudian itemnya 800.000. Kemudian di sini untuk aksen, klik use item, kemudian kita klik lagi. Di sini isinya 900.000. 900.
Klik tetap. Oke. Setelah kita lihat di sini untuk subtotalnya benar, itu 13.800, kemudian di fake-nya ternyata di soalnya itu ada biasa pengiriman, berarti masuk ke fake dengan kita masukkan nominal sebesar 135.135. Kemudian kita lihat di sini, maka totalnya kita lihat totalnya sudah sama dengan total dari yang di soal itu 15.315. Karena ini penjualan tunai, untuk P2D-nya kita isi sebesar 15.315. Samakan dengan kita samakan dengan balance tuh. Kemudian kalau sudah kita lihat di sini jurnalnya, bisa kita lihat ada tambahan jurnal baru, cash in bank di debit 15.315 dan juga account receivable kreditnya 15.315. Jika P2 tidak diisi, maka tidak ada tambahan jurnal seperti tadi. Jika sudah, kita klik record untuk menyimpan, kemudian kita klik cancel untuk keluar. Lanjut ke dokumen 14. Lanjut. Dokumen 14 ini dengan judul yaitu transaksi dengan bukti pengeluaran kas, dengan keterangannya pelunasan ke faktur atau pembayaran hutang dagang. Berarti kita klik purchase, pilih pay bills, dibayarkan kepada PT Cipta Pesona, klik use supplier. Check nomornya kita isikan dengan nomor ininya BKK 12. Tanggal 10 Desember. Kita klikkan di sini, kemudian kita perhatikan diskonnya di sini tidak ada. Di sini kita perlu cukupkan saja, tidak apa-apa. Jika sudah, kita klik record untuk terus kita keluar untuk ke transaksi selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke transaksi ke-15. Di sini kita bisa lihat untuk 15 ini merupakan bukti penerimaan kas dengan keterangan penjualan tunai satu-satunya kendaraan diesel yang dimiliki oleh perusahaan. Jika kita masuk untuk mencatat dokumen 15-nya, kita pilih banking, kemudian kita klik receive money. Yang di sini kita deposit to account-nya kita tetapkan yaitu cash in bank. Kemudian tax-nya kita unfreeze, kemudian ID-nya kita ganti dengan BKM 12/2. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Untuk tanggal kita selalu update ya untuk agar bisa muncul di jurnalnya. Untuk amount receive-nya ini kita masukkan sebesar 63 juta. Untuk payment method-nya kita skip aja, untuk memonya ini kita masukkan aja penjualan tunai kendaraan. Kemudian kita masukkan yang ada di tabel di sini, di receive money kita pilih cash in bank, berarti di debitnya sudah secara otomatis cash in bank-nya itu berada di debit. Kemudian kita masukkan account ini yaitu Faisal Account Depreciation. Kita klik ini, dia di bagian nih, pada 302 kita klik use account. Kemudian kita masukkan ini diganti dengan minus 5 juta. Yaitu yang kedua,
Berarti dia ada di kepala sendiri. Ini min 12. Kemudian kita masukkan pensel kepala 1. Pensel tuh 1,331. Pensel cost ya berarti ini kita masukkan sebesar 80 juta. Kemudian kita tap. Terus seperti ini kita bisa lihat untuk jurnalnya. Kita F, kita lihat di sini untuk KPMG-nya di debit nomor 3 juta, pensel akun depreciation itu sebesar 5 juta, untuk sales misalnya 12 juta, dan pensel F cost sebesar 80 juta. Dan berarti di kredit untuk pensel kita sudah, kita klik OK. Kita di sini out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita di sini kita klik record untuk menyimpan, untuk cancel, untuk keluar. Selanjutnya kita ke dokumen 16. Dokumen 16 ini judulnya bukti penerimaan kas dengan keterangan penelusuran faktur, berarti penerimaan piutang. Berarti kita klik sales, kemudian receive payment, customer-nya kita isi terlihat diterima dari toko baru. Kita klik, kemudian ID-nya kita ganti BKM 12 juga tanggal 12 Desember tahun 2013. Kemudian amount receipt-nya ini kita lihat yang diterimanya 16.500. Untuk pelunasan faktur pada tanggal 25, berarti kita klik tanggal yang atas, ya, tanggal 25 kita klik. Kemudian kalau sudah seperti ini, di bagian diskon tanggal 5 tidak ada diskon, untuk tanggal 28 tidak ada modified, dan hasilnya sudah balance, itu sesuai dengan soal 16.500 dan out of balance sudah 0. Sudah kita klik record untuk menyimpan. Selanjutnya kita ke transaksi dokumen yang ke-17. Dokumen 17 ini judulnya adalah faktur. Kita bisa lihat kodenya dari PT Cipta Pesona Intijaya. Berarti pembeliannya secara kredit. Maka yang kita pilih purchase, kemudian enter purchase. Dibeli dari supplier PT Cipta Pesona. Teks info kita buang, kemudian purchase-nya kita ganti 032. Call date-nya kita masuk 13 Desember tahun 2013. Kalau supply invoice kita masukkan nomor faktur, yaitu L14/12. Seperti ini. Layout-nya kita rubah lagi menjadi item. Kemudian kita klik OK. Supply invoice bill-nya kita masukkan terlebih dahulu di sini L14. Ini bill-nya 22 unit untuk kecil. Kemudian price-nya kita masukkan sebesar 500.000, sudah muncul secara otomatis. Tetap kita lihat ini. Kalau sudah, kita masukkan yang selanjutnya di sini. Untuk bill yang keduanya kita masukkan 20. Tetap, kemudian ini option, kemudian tetap lagi, sudah muncul data seperti ini. Kita lihat setelah tadi 23 juta, teksnya dari 300 benar, tidak ada freight-nya, jadi totalnya balance due-nya 25 juta 300. Ini kita bisa besarkan saja. Kita klik record untuk menyimpan. Kemudian e-cost seperti ini, kita klik cancel. Kemudian kita masuk ke dokumen 18. Masuk dokumen 18 ini, judulnya masih faktur. Yaitu kodenya itu PT Berkah. Berarti penjualannya secara kredit. Penjualan secara kredit di sini berarti sales, enter sales,
Customer toko contoh, invoice-nya kita lihat di soal FPJ 12.3. Tanggalnya ganti 14 Desember 2013. Untuk PO-nya kita masukkan sebesar 012. Kemudian sheet-nya kita masukkan 10 unit. Untuk accounting. Price-nya 800.000. Kemudian di sini 10 ya, kita klik, kita pilih option, kita isi price-nya sebesar 900.000. Kita lihat ini, kita lihat totalnya 18.700.000 ya. Tapi kita lihat di soal total benar ada 18.845. Ternyata di sini ada free collected-nya, kita isi dengan 145.000. Oke, setelah sudah selesai dan sudah sesuai totalnya dengan soal 18.845.000, kita bisa mengklik Ctrl A dulu, kita sebelum kita record. Kita lihat di sini sudah ada nama jurnalnya, kemudian cursor-nya kita klik record. Kita cancel untuk keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen 19. Dokumen 19 kita cari. Oke, di sini ada dokumen 11 ini judulnya voucher kas kecil dengan keterangan pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Berarti kita masuk ke apa namanya, pengeluaran kas umum. Berarti kita ke banking, spend money. Voucher kas kecilnya petty cash, akunnya, kas ini dibuang, ke ini dimasukkan dengan nomor ininya PKK26. Di sini tanggal nomor mana? Kita isi 750.000 rupiah. Untuk memonya sama saja dengan pemeliharaan dan reparasi. Pemeliharaan dan reparasi alat. Makanya di debit kita adalah masuk ke beban pemeliharaan dan reparasi, itu di kepala 6 dengan maintenance and repairs expense use account, kemudian dengan amount-nya 750. Sudah kita klik record untuk menyimpan, cancel untuk keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi yang ke-20. Kita lihat soalnya yang dokumen transaksi 20, di sini ada bukti pengeluaran kas dengan keterangan pelunasan faktur, berarti pelunasan hutang. Kemudian untuk di mayotnya kita bisa melakukan dengan pembayaran hutang, kita bisa milih purchase, kita klik payables. Supplier kita pilih PT Nusa Persada, kita klik expire, kemudian check nomornya, bukti transaksinya, nomor bukti transaksinya BKK23. Kemudian tanggalnya adalah 20 Desember 2013. Kemudian jumlah yang kita bayar adalah yang tadi, jumlah yang telah ditambahkan dengan denda, yaitu 22.220. 22.220 yang dibayar. Kita lihat tanggal berapa? Tanggal 18. Kemudian kita klik tanggal 18, kemudian
memasukkan 220.000 di financial card. Jika sudah, kita klik berikut untuk menyimpan. Kemudian kita klik cancel untuk ke transaksi selanjutnya. Kita lanjutkan ke dokumen 21. Selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi di dokumen ke-21 dengan judulnya faktur, berarti di dalam layarnya kita klik sales, kemudian enter sales customer-nya. Kita lihat di soal, itu untuk toko Dita ya, kepada Infoma toko Dita. Tanggalnya kita lihat 20 Desember. Kemudian untuk customer PO-nya kita lihat 011.0. Untuk diklik cek. Kemudian price kita lihat 800. Kemudian di sini stopnya kita lihat berapa, 10 untuk kosong. 10 untuk kosong kita tetap ini untuk kosong use item, kemudian kita tetap ini 900.000 kita tetap. Oke, kita lihat di sini totalnya 21 juta. Kemudian proyeknya di sini ternyata di soal juga ada proyek collected ada 35.000, nanti kita masukkan terlebih dahulu 35.000. Kemudian kita lihat lagi untuk totalnya pas yaitu 23.135.000. Jika sudah kita klik CTR, kita lihat di sini. Oke, kemudian kita klik record. Kemudian kita klik cancel untuk keluar. Kita masukkan lagi dokumen data ke-22. Untuk ke-22 ini dengan judul bukti pengeluaran kas dengan keterangan pelunasan utang kartu kredit. Berarti pengeluaran kas secara umum. Kita pilih spend money. Di sini kita pilih cash. Maaf. Di sini kita pilih tetap cash in bank. Check numbernya kita lihat BKK 12/4 tanggal 30 Desember. Kemudian amount-nya kita 200. Memangnya kita masukin aja dengan keterangannya. Pelunasan utang kartu kredit. Kita sudah. Untuk account-nya kita masukkan kartu kredit. Kredit ini di kepala 2. Kredit card, kemudian kita use akan muncul amount-nya 4.200.000. Kredit card di debit, cash intinya di kredit. Jika sudah benar, kita klik record untuk menyimpan. Cancel untuk uang. Kemudian kita masuk ke dokumen 23. Di sini dengan judul bukti pengeluaran kas dengan keterangannya angsuran pinjaman atau pemodilan untuk bulan Desember 2013 dengan angsuran 15 juta dengan bunganya 1.500.000, maka total dana yang dibayar itu 16.500.000. Kita pilih banking, spend money. Di sini tetap kita pilih cash in bank. Check number kita isikan BKK 12.5. Tanggalnya langsung ya. 31 16 juta. Memonya kita isi dengan angsuran pinjaman
Berarti untuk account-nya di sini kita menginputkan di sini debitnya ada dua. Pertama ini Bank Mandiri Loan dan kedua beban beban apa namanya? Pertama ini itu Bank Mandiri Loan, yang kedua beban bunga. Yang pertama kita input Bank Mandiri Loan, kita cari. Kita ganti 15 juta. Kemudian di sini yang kedua kita masukkan beban bunga, yaitu interest expense sebesar 1.500.000. Pemanjuran 15 juta, interest expense-nya 1.500.000. Maka untuk KPK sudah benar dan soalnya sudah benar. Kita klik record untuk menyimpan. Klik cancel untuk keluar. Kemudian kita masukkan lagi untuk dokumen transaksi yang ke-24. Dokumen 24 ini masih sama judulnya dengan bukti pengeluaran kas yang dibayarkannya, yaitu keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Maka dari itu kita masuk ke Mayopnya dengan cara mengklik banking, spend money, kemudian kita akan kita menggunakan cash in bank, kemudian taxnya jangan lupa kita untax. Check number itu kita masukkan BKK 12. Tanggalnya 31 Desembernya betul, cuma yang terbayar adalah 3.562.500. Sekian memonya, kita tambahkan kayak keterangan. Gaji karyawan bulan Desember 2013. Kemudian account-nya masukkan di bagian debitnya ini, kita cari waste salaries di kepala 6. Kita cari waste salaries, use account. Untuk ini kita masukkan sebesar 3.750.000. Kemudian di kreditnya ini kita masukkan cash in bank, tapi di cash in bank ini sudah dimasukkan di sini secara otomatis. Kemudian untuk akun yang keduanya kita masukkan ke income tax payable atau utang pajak penghasilan. Kita cari ke kepala 2 untuk income. Kita cari adakah income tax payable. Ini kita klik use account, maka secara otomatis dia akan mengeluarkan tanda minus 187.500. Kita bisa lihat jurnalnya KTLF di sini benar, cash in bank-nya 3.562.500, 3.750.000 dan 187.000, di kredit 15.000. Kemudian kita klik OK. Kita klik record untuk menyimpan. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 25. Kita masukkan. Kita lihat dulu buktinya pengeluaran kas dengan keterangan pengisian kembali dana kas kecil bulan Desember 2013. Di sini kita pilih banking, spend money. Di sini pay form account-nya tetap cash in bank dan check no-nya itu PKK. Tiga satu Desember 2013, 3.350.000. Di sini kita cari petty cash, tapi kita klik use account, kemudian kita masukkan lagi dananya sebesar 3.350.000 rupiah. Kalau sudah, kita klik record untuk menyimpan dan cancel untuk keluar. Dengan demikian memasukkan transaksi dokumen 1 sampai dengan 25 dari PT Berkah
telah selesai. Selanjutnya, di sini kita akan membuat tahapan dari jurnal penyesuaian. Dan sebelum masuk ke jurnal penyesuaian, alangkah lebih baiknya kita cross-check terlebih dahulu trial balance dari entry jurnal yang sudah kita lakukan. Untuk melihat trial balance-nya, kita bisa mengklik report, kemudian kita klik trial balance, terus kita klik customize untuk memastikan periodenya, periode Desember dan salesnya ini this year tahun 2013 sesuai dengan soal. Kemudian kita klik display. Kemudian di sini kita bisa lihat data-data dari trial balance-nya seperti ini, yang dimana hasil akhirnya ini sebesar 1.764.477.500 rupiah. Dan juga di sebelahnya, di bagian kreditnya juga sebesar 1.764.477.500 rupiah. Jika sudah seperti ini, berarti sudah benar. Kemudian kita klik close. Kemudian kita klik close. Kemudian kita lihat terlebih dahulu untuk jurnal penyesuaiannya berada di dokumen ke-26, yang dimana kita lihat di sini judulnya ini bukti memorial, yang dimana isi memorinya ini dengan data penyusutan aktiva tetap bulan Desember tahun 2013 dengan buildings-nya ini sebesar Rp500.000. Kemudian untuk equipment-nya sebesar Rp300.000. Kemudian kita masuk ke mayop-nya. Untuk membuat jurnal penyesuaiannya, di dalam mayop kita pilih account, kemudian klik record journal entry. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita masukkan general jurnalnya ini, kita sesuaikan dengan soalnya. Kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Ya, di sini BM12 strip 2. Untuk tanggalnya kita menyesuaikan 31/12 tahun 2013. Untuk memonya di sini kita tuliskan saja adjustment. Kemudian kita masukkan akun yang pertama. Di sini kita cari akun depreciation expense dengan kepalanya 6, dengan kepala 6 diawalinya. Cari kepala 6, kita cari depreciation expense. Ini kita klik use account. Kemudian untuk debt-nya ini kita masukkan 800.000. Kemudian untuk kreditnya kita cari building expense, building account. Untuk selanjutnya lagi ini equipment account, ini just account. Di sini untuk building sendiri kita masukkan di sebelah kredit 500.000. Kemudian untuk equipment-nya ini 300.000. Out of balance-nya sudah 0, jumlah debit dan kreditnya sudah sama. Klik record untuk melihat. Kemudian kita lihat lagi ke dokumen 27 atau dokumen berikutnya, yaitu bisa kita cancel dulu. Di sini kita lihat ada bukti memorialnya dengan isi memonya, data penyesuaian akhir period dengan persediaan akhir surplus dinilai sebesar 4 juta rupiah. Kemudian untuk beban asuransinya, beban asuransinya yang sudah keluasannya itu sebesar 2.500.000. Kemudian kita masuk ke Kemudian kita masukkan ke mayopnya sama dengan cara yang tadi, kita count record journal entry, kemudian kita masukkan general journal-nya ini, kita masukkan BM12/3, kemudian untuk tanggal yang menyesuaikan sama, yaitu 31 Desember 2013. Kemudian untuk menulis sama masih adjustment.
Untuk account-nya, kita menyesuaikan. Terus yang pertama ini, sublist expense. Sublist expense ini di kepala 6. Sublist expense ini, kita klik use account. Kemudian di sini isi dengan 3.300.000. Kemudian kita tap, kemudian untuk supplies di bagian kreditnya, untuk account yang kedua ini dari kredit, yaitu kita cari supplies di kepala 1, kemudian kita klik use account, kita isi di kredit sebesar 3.300.000. Kemudian untuk yang ketiga ini yaitu insurance expense. Kita cari insurance expense. Ada di kepala 1 yaitu ada di kepala 6 untuk insurance expense-nya. Insurance expense. Ini kita klik use account. Kemudian kita masukkan nominalnya berada di debit sebesar 2.500.000. Kita tap. Kemudian kita akun ke bawahnya lagi, yaitu prepaid insurance dengan berada nomor akunnya di kepala 1. Prepaid insurance. Kemudian kita klik use account. Kemudian kita taruh di sebelah debit itu sebesar 2.500.000. Kita lihat di sini jumlah debit kreditnya sudah sama dan out of balance sudah sama. Kita klik record untuk menyimpan. Kemudian kita lihat di halaman di dokumen 28. Di sini ada bukti memorialnya. Isi memonya ini ada telah diterima rekening koran dari Bank BCA. Dari Bank BCA Mangga 2, Jalan Sumatera Jakarta per 31 Desember 2013 dengan interest rekeningnya 4.500.000 dan bank service charge-nya sebesar 270. Kemudian kita masukkan kembali jurnal penyesuaiannya dengan general jurnalnya kita masukkan dengan BMI 12/4, kemudian tanggalnya masih sama, tanggal 31 Desember 2013, kemudian kita masukkan menunya, adjustment masih sama, adjustment. Kemudian di sini kita cari cash in bank, kita klik use account, kemudian di sini kita masukkan di debit 4.230.000, kemudian kita klik tab, kemudian untuk yang account yang kedua ini kita isi dengan bank service charge ada di kepala 9 kontak. Bank service charge, kita klik use account, kemudian kita masukkan di debit sebesar 270.000. Kemudian kita tap. Kemudian untuk yang ketiganya ini kita masukkan interest income ya. Kita cari interest income ini berada di kepala 8. Kita cari interest income. Ini kita klik use account, kemudian di sini kita masukkan di sebelah kredit, di sebelah debit sebesar 4.500.000. Kemudian kita klik tab. Dan kita lihat di sini out of balance-nya sudah 0 dan atau sudah balance, kemudian kita klik record untuk menyimpan. Kemudian kita lanjutkan ke bukti berikutnya, yaitu ke dokumen 29, yaitu dengan bukti memorial nomornya BM 25 BMI 12/5, kemudian untuk tanggalnya 31 Desember 2013. Kemudian di sini kepadanya teknisi akuntansi dari Indrayana. Kemudian isi memonya ini taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2013. Jadi kita inputkan ke mayatnya ini, kita masukkan general jurnalnya ini, kita masukkan dengan nomor BM 12/5. Kemudian untuk detail benar yang 31, kemudian kita masukkan memonya ini adjustment juga. Adjustment. Kemudian kita masukkan account-nya. Account-nya di sini untuk di debitnya kita masukkan bad debt expense di kepala 6. Kita cari. Ini, kemudian kita klik use account, kita masukkan dananya sebesar 1.900.000,
1.978.750, kita klik tab. Kemudian kita yang kedua, kita masukkan lagi akunnya allowance for the double dip untuk di bagian kredit. Kita cari, dia ada di kepala 1, ini, kemudian kita klik use account. Kemudian di bagian kredit kita cari sebesar 1.978.750. Kemudian kita klik record ya, kalau sudah out of balance sudah, kemudian kita klik record. Kemudian kita masuk ke dokumen. Di sini untuk dokumen ke-30-nya dengan bukti memorial isi memonya yang pertama, karena itu pencatatan PPN, income dan PPN outcome-nya sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN PNBP. Yang kedua, hitunglah pajak penghasilan PPN HKBN dengan cara klik PKP yang dibuatkan ribuan ke bawah dengan pasal 17B UU nomor 35 tahun 2008, kemudian melakukan pencatatannya ke dalam jurnal. Kemudian kita masukkan ya di sini, kita masukkan BM 12. Kemudian date-nya kita cari. Yang pertama, akunnya di sini, kita lihat di sini memangnya Agris Menuda. Kemudian di sini tanggalnya jangan lupa disesuaikan tanggal 2012. Kemudian kita masukkan ke akun yang pertama. Akun yang pertama ini PPN outcome, dia berada di kepala 2. PPN outcome-nya sebesar 83 juta 190.023. Kemudian ditetap. Kemudian kita masuk ke bagian kreditnya, yaitu PPN income. Kita masuk ke bagian akun yang kedua, yaitu PPN income. PPN income ini berada di kepala 2 juga, di bawah ini tadi. Ini. Dan kita klik use account, kemudian dia berada di kredit sebesar 59.680.000. Tetap. Oke, di sini. Kemudian kita masukkan lagi yang ketiga ini PPN payable. Kita cari PPN payable, ini ada di kepala 2 juga. Ini kita klik use account, berada di kredit. Nanti dia secara otomatis akan keluar saldonya saldonya sebesar 23.510. Kemudian ya selanjutnya ke kolom 4 ini kita cari, yaitu kita cari income tax expense di kepala 9. Kita cari di kepala 9 income tax expense, kita use account, kemudian masukkan 6.407 di debit, 6.407.350 rupiah kita pilih. Kemudian di kolom yang kelima kita cari income tax payable. Ini dia. Itu taruh di ini, bisa nanti akan muncul saldo sebesar 6.407.350 rupiah. Di sini nanti out of balance sudah nol, itu sudah benar. Kemudian kita akan klik record. Dengan demikian selesailah tahapan untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Kita klik cancel untuk keluar. Selanjutnya setelah kita memasukkan semua data transaksi yang ada, kita bisa di sini saya akan menampilkan dari laporan keuangannya dengan cara mengklik report, kemudian kita klik account, kemudian kita klik account summary, kita klik display. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kita klik close, kemudian kita masuk ke balance sheet atau standar balance sheet, kita klik, kemudian kita klik display, kemudian kita lihat di sini. Jika sudah, kita bisa klik close. Kemudian di sini saya akan tampilkan profit and loss-nya. Kita klik display, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kita klik close, kemudian kita beralih ke banking, kita klik statement of cash flow, kemudian kita klik display. Di sini kita lihat sudah terisi semua. Jika sudah, kita bisa klik close,
Kemudian terakhir kita ke sales, kemudian klik sales detail, kemudian kita klik display. Nanti di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik close, kemudian close lagi. Ya, sekian pemaparan mengenai pengerjaan soal akuntansi menggunakan aplikasi Maya Accounting versi 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.